Silakan penggugat. Silakan. Ini terbuka dulu sini. Silakan penggugat. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Darmawan SHM Home selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Terlebih dahulu saya persilakan kepada penggugat. Terima kasih Pak, nama saya Emilia, saya sebagai penggugat sini. Terima kasih kepada Ibu penggugat. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak penggugat. Baik Pak, nama saya Adun, saya di sini sebagai yang tergugat. Terima kasih kepada Bapak Adun. Baiklah, sebelum mediasi kita mulai, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi dari mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan maupun dalam perkara yang dimediasikan. Dan sesuai dengan pasal 4, penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator, dan pada pertemuan kali ini Bapak dan Ibu sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang perlu diketahui mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak dan Ibu dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Dapat dipahami Bapak dan Ibu? Agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Apabila tidak mendapatkan solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalkan Bapak dan Ibu ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam forum pertemuan ini, maka akan disampaikan dalam forum kaukus nantinya, baik dengan tergugat maupun dengan penggugat. Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kita jadwalkan pertemuan mediasi ini. Kita sepakati bersama-sama jika tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama ini, kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya yang kita sepakati pada hari ini, waktu baik pertemuan kaukus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Bagaimana Bapak dan Ibu, sepakat jadwal mediasi ini kita usulkan? Sepakat, saya usulkan setiap minggu sekali pada hari Rabu. Ini ada usulan daripada pihak penggugat, mediasi ini kita laksanakan setiap pada hari Rabu. Bagaimana tanggapan daripada Bapak tergugat? Saya setuju saja Pak, mengikuti opsi dari istri saya. Baik Bapak dan Ibu, kita telah sepakat untuk pertemuan mediasi ini kita laksanakan setiap hari Rabu setiap minggunya. Semoga mediasi ini dapat menemukan solusi yang terbaik untuk kita bersama-sama. Sebelum mediasi kita mulai, kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Boleh Pak? Yang pertama, ada tata tertibnya. Yang pertama harus disiplin, baik penggugat maupun tergugat harus disiplin. Yang kedua, tidak diperkenankan mencaci maki, berkata kasar dan mengumpat. Yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Yang keempat, tidak menyela saat salah seorang sedang berbicara. Bapak dan Ibu boleh menambahkan kesepakatan kita bersama ini. Mungkin dari penggugat masih ada tambahan? Saya akan menambahkan, satu, sebaiknya kita tidak menggunakan HP, terus juga tidak saling menyakiti. Terima kasih, cukup penggugat. Saya silakan tergugat mungkin masih bisa menambahkan. Silakan tergugat. Saya ingin menambahkan beberapa poin. Yang pertama, tidak boleh keluar masuk dari ruangan ini. Yang kedua, tidak boleh emosi.
Yang ketiga harus mengikuti aturan. Terima kasih kepada pihak tergugat yang telah menyampaikan beberapa poin, sehingga pada hari ini ada 9 poin yang harus kita sepakati sebagai pedoman kita bermediasi sehingga tidak saling merugikan. Saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan apa sebabnya kedua belah pihak atau penggugat dan tergugat ingin bercerai. Untuk kesempatan pertama, terlebih dahulu saya persilakan kepada penggugat menyampaikan permasalahannya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya sudah lelah berumah tangga dengan suami saya Pak, karena suami saya itu sering ringan tangan dan jika salah selalu melakukan dengan secara kekerasan, sering menyakiti saya baik itu di depan anak-anak, kadang dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan dengan suara yang lantang sehingga tetangga kami juga bisa mendengarnya. Dan suami saya juga sering memukul saya. Jadi saya merasa tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan suami saya Pak. Bahkan suami saya sudah lama tidak memberikan nafkah pada saya baik lahir maupun batin. Nah, saya Bu, pada intinya penggugat kecewa dengan sikap dan perilaku daripada tergugat yang sudah mengecewakan bahkan menyakiti hati penggugat. Baik Bu, kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan atau permasalahan yang akan diajukan dari tergugat. Kami persilakan. Terima kasih Pak, saya tidak mau berpisah apalagi bercerai dengan istri saya. Dalam kasus ini saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, baik itu emosi atau marah ke istri saya ataupun baik di belakang dan di depan anak saya. Nah, itu saja tergugat. Baik Bapak dan Ibu sama-sama sudah mendengarkan bahwa tergugat telah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungannya dengan penggugat. Apakah penggugat bersedia dan masih membuka pintu maaf untuk tergugat? Baik, artinya pihak tergugat berjanji akan merubah dan memperbaiki hubungan rumah tangga bersama istrinya. Apakah jika penggugat memberikan kesempatan pada tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat, apakah tergugat tidak melakukan kekerasan lagi dan mengeluarkan dan menelantarkan penggugat? Ya Pak, saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi, memukul istri saya ataupun sebaliknya Pak, saya tidak akan emosi. Jadi saya selama ini mengaku khilaf dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya. Bagaimana tergugat sudah berjanji jika ibu memberikan kesempatan maka tergugat tidak akan mengulangi lagi dan bersedia membuat perjanjian. Bagaimana tanggapan penggugat? Saya trauma Pak, karena kalau suami saya tuh sering berubah-ubah. Itu seandainya dia berjanji akan berubah dan tidak akan menyakiti saya lagi, mungkin akan saya beri kesempatan kepada suami saya Pak. Nah, bagaimana menurut tergugat? Saya mau mengikuti aturan dan saya berjanji tidak akan mengulangi. Pada dasarnya penggugat dan tergugat masih saling mencintai. Permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dalam pernikahan. Baik bapak dan ibu juga sudah memiliki 2 orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sehingga pertumbuhan anak dari kedua orang tuanya sangat diharapkan oleh anak-anak. Dan saat ini penggugat ingin memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama tergugat, yang mana akan berjanji tidak akan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Baiklah penggugat dan tergugat, apakah bisa kita katakan mediasi pada hari ini dapat memperoleh kesepakatan bersama? Iya Pak, saya mengurungkannya untuk bercerai dengan suami saya Pak. Saya cuma berharap agar suami saya dapat berubah dan tidak lagi melakukan kekerasan sehingga menelantarkan saya dan anak-anak saya Pak. Kalau sifat marah-marah saya sehingga membuat suami saya emosi, maka dengan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak, dan saya janji tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana tanggapan dari tergugat? Ya Pak, saya berjanji saya tidak akan mengulanginya, baik menelantarkan istri dan anak saya lagi.
Terima kasih. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, apa yang tadi diutarakan oleh penggugat tadi serta apa yang telah diutarakan oleh tergugat tadi, maka antara tergugat dan penggugat telah tercapai suatu kesepakatan bahwa dia tidak lagi mengulangi apa yang dilakukan selama ini. Bapak dan Ibu, mediasi kita pada hari ini telah mencapai kata sepakat, yang artinya Bapak dan Ibu telah sepakat untuk berdamai dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan berdasarkan saling cinta, mencintai, dan menyayangi satu sama lainnya, dan ingin terus bersama-sama untuk membesarkan anak dari Bapak dan Ibu. Nantinya naskah kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya ucapkan semoga rumah tangga Bapak dan Ibu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.